Nama saya Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Ketua Yudha Guna dengan nama KER 1084. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tentang soal-soal UTS agama Hindu. Dimulai dengan pertanyaan pertama, yaitu melalui pemahaman dan pengalaman Pancasrada, umat Hindu diajak untuk hidup secara harmonis, penuh kesadaran dan selalu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan konsep Pancasrada di atas. Jadi contoh pengalaman hidup dari Pancasrada yang saya alami adalah pada saat saya menolong teman yang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Jadi saya meyakini itu bagian dari karma pale, bahwa perbuatan baik akan kembali sebagai kebaikan. Saya juga percaya semua makhluk punya atman, jadi saya menghormati sesama makhluk hidup. Untuk soal yang kedua, yaitu yoga berarti penyatuan, yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan sang pencipta. Yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa, di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Jelaskan dan beri contoh tahap-tahap Astanga Yoga. Jadi untuk jawaban pertanyaan kedua, tahap-tahap Astanga Yoga. Yang pertama yama, yang berarti larangan seperti tidak mencuri. Yang kedua niyama atau kedisiplinan seperti bangun pagi untuk sembahyang. Tiga asana atau posisi tubuh seperti duduk dengan posisi sempurna. Yang keempat pranayama, yaitu mengatur nafas dengan cara tarik nafas lalu tahan dan hembuskan secara perlahan. Yang selanjutnya pratyahara, yaitu mengendalikan indera seperti tidak tergoda oleh hal-hal keduniawian. Yang keenam dharana, yaitu konsentrasi, harus fokus pada satu titik yang akan dilaksanakan. Selanjutnya meditasi atau dhyana, yang artinya duduk hening dan merenung. Yang ke-8 semedi atau penyatuan dengan Tuhan. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jadi contohnya, pada saat membantu teman, tidak boleh mengharapkan pamrih dan harus berkata dengan jujur meskipun akan membuat teman kecewa. Ini mencerminkan kasih yang tulus dan kebenaran dalam tindakan. Hanya pertanyaan keempat, yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jadi, contoh pengalaman saya yaitu tentang renungan pada saat saya berbohong, dan akhirnya saya merasa gelisah. Itu menjadi pelajaran bahwa dosa bisa disembunyikan dari manusia, tetapi tidak dari Tuhan. Sejak itu saya selalu untuk belajar jujur dan menjaga moral saya. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima, sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan jadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Ini tahap meditasi ada 4, yaitu pembersihan diri dengan cara cuci muka, tangan, kaki, dan mandi. Selanjutnya tahap asana, yaitu dengan posisi tubuh yang sempurna, punggung tegak, dan tangan di pangkuan. Yang selanjutnya pranayama, yaitu dengan cara pejamkan mata, tenangkan pikiran dengan mengambil napas panjang dalam-dalam dan hembuskan sebanyak 3 kali. Selanjutnya pengucapan mantra, yaitu
ucapkan mantra yang akan dinyanyikan. Selanjutnya pertanyaan ke-6, mengapa awatara yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Anda dapat berperan seperti layaknya awatara. Jadi jawabannya, karena dasa awatara berasal dari Dewa Wisnu. Karena Wisnu adalah pemelihara alam semesta. Saat Dharana terganggu, Wisnu juga yang menjelma untuk memeliharanya, memulihkannya, dan menegakkan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meniru awatara dengan membantu sesama dan berkata yang jujur, serta bersikap adil dan menjaga lingkungan. Pertanyaan ke-7, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut. Dan badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Surya namaskar mengaktifkan tubuh dan pikiran. Pranayama Anulam Vilom cocok dikombinasikan untuk menyeimbangkan rangkaian gerakan termasuk posisi menyapa matahari dan membungkuk dan postur tubuh yang sempurna. Maknanya adalah penghormatan pada sumber kehidupan. Selanjutnya pertanyaan ke-8, ide sang yang widiwasa bersifat wiyapi wiyapake atau ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi saya merasakan saat melihat keindahan alam, keajaiban kehidupan, dan perasaan damai dalam hati. Semua ini bukti bahwa Tuhan hadir di mana-mana dan ada di mana-mana. Selanjutnya pertanyaan 9, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Contohnya, saya membagikan makanan ke tetangga yang sedang kesulitan. Saya yakin kebaikan ini akan kembali dan itulah wujud kasih dan kebenaran. Yang terakhir, pertanyaan ke-10, yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Menurut saya, asanas membantu tubuh rileks dan tidak tegang saat meditasi. Posisi tubuh yang benar menjaga kenyamanan dan memperdalam konsentrasi sehingga pikiran bisa fokus. Sekian jawaban-jawaban saya untuk soal UTS. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.